Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian, kita lanjutkan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Bagi yang membaca silakan klik tombol angkat tangan ya. Bagi yang membaca silakan klik tombol angkat tangan. Ya, ini dari tadi kita mau mulai nggak mulai karena ada error di WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar mau ikutan kelas ini, langsung ke Telegram aja. Jangan nunggu kiriman di grup WA gitu ya. Hingga kekirim-kirim nanti nungguin lama banget. Karena ada ribuan. Grup WA kan ada ribuan itu. Kalau kita kirim satu-satu error ini dari tadi udah hampir 30 menit ini kalau di total nungguin WhatsApp error, cuman hanya untuk nungguin WhatsApp error hampir 30 menit. Jadi ini yang hadir di sini memang bukan dari jalur grup kayaknya, atau ada yang dari grup tapi sedikit. Grupnya error teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman langsung join ke Telegram aja. Silakan dibaca di sini yang baca Diandra Fadil. Nah, wa idz qala rabbuka. Silakan dibaca. Wa idz qala rabbuk. Oh ya, belum diatur ya izinnya. Silakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa idz qala rabbuka ay wa qala rabbuka wa idz zaidatun wa qila ma'nahu wadhkur idz qala rabbuka wa kadzalika kullu ma warada fil qur'ani min hadzal nahwi fa hadha sabiluhu idz wa idza harfa tawqitin illa anna idz lil madhi wa idza lil mustaqbal wa qad yudha'u ahaduhuma mawdi'al akhar lil malaikati jam'u malakin wa arada bihil Malaikata. malaikata alladzina kanu fil ardi inni ja'ilun fil ardi khalifah ay badalan minkum wal muradu bil khalifati hahuna Adam. Ya, cukup. Qalu nam. Kita lanjutkan di sini. Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka. Ai maksudnya wa qala rabbuka. Berkata Rabbmu, Tuhanmu. Idz di sini zaidah. Ini pendapat pertama. Berarti idnya tambahan. Ini pendapat yang pertama. Wa qila ma'nahu wadhkur. Ini pendapat kedua. Maknanya adalah ingatlah. Dan ini yang dipakai di terjemahan Departemen Agama ya. Wadhkur idh qala rabbuk. Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara, berfirman. Wa kadzalika, dan begitu pula kullu ma warada fil Qur'an, apapun yang datang dalam Quran min hadzal nahwi, dari bentuk yang seperti ini, fa hadza sabiluhu, maka ini maknanya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an sering kita temukan kata idz seperti berikut ini, maka maknanya adalah antara dua ini. Kalau pendapat pertama idz tidak diartikan, hanya tambahan, tidak ada memiliki makna khusus atau fungsi khusus, tidak ada, tambahan. Sedangkan yang kedua, dia bermakna ingatlah, wadhkur, idz ketika. Di sini idznya diartikan ketika, sebagaimana akan datang sebentar lagi penjelasannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Ini kaidah penting yang disebutkan setiap kali kita temukan kata idz, maka maknanya adalah seperti ini, sehingga pengarang tidak perlu mengulang lagi. Idz dan idza harfa tauqitin, keduanya huruf yang menunjukkan makna waktu. Keduanya menunjukkan makna waktu. Illa anna idz lil madhi.
Tapi id di sini khusus untuk masa lalu. Sedangkan idza untuk masa depan. Wa qad yudha'u, qad bertemu fi'il mudhari' maknanya apa maknanya? Yufidu taqlil. Bisa jadi, terkadang diartikan terkadang. Yudha'u ahaduhuma, id diletakkan atau idza diletakkan salah satu dari kedua tadi, id dengan idza, maudhi'al akhar di tempat salah satunya yang lain. Maksudnya apa? Id terkadang juga dipakai untuk mustaqbal, tapi idza juga kadang dipakai untuk madhi. Terkadang menyelisihi kaidah asal. Jelas ya di sini ya. Dan saya boleh tampilkan untuk mempertegas yang dimaksud. Sebenarnya ini juga tercantum di dalam Tafsir Al-Baghawi. Tapi ini yang kita bacakan versi rangkumannya, ringkasannya. Dan dia sebenarnya juga ringkasan dari tafsir Ats-Tsa'labi Al-Kashf wal Bayan. Ini saya akan tunjukkan dari tafsir Ats-Tsa'labi. Penjelasan barusan. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Dari perkataan mana itu? Ini tafsir Ats-Tsa'labi. Oh, ini mukhtasar bukan? Tafsir Ats-Tsa'labi ini ya. Salah buka saya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana tadi? Ayat 30. Ini ya. Baik, qala al-mubarrid. Mubarrid atau mubarrad? Mubarrid ya. Kalau mubarrid atau mubarrad saya lupa. Mubarrid. Karena ada Ibnul Mibrad di Madzhab Hambali. Mubarrid ya. Coba saya cek dulu. Al-Mubarrad. Al-Mubarrid. Ada Ibnul Mibrad di Madzhab Hambali. Beda lagi. Ini Al-Mubarrad bukan Mubarrid, salah. Qala Al-Mubarrad, beliau dari alim bahasa dari Madzhab Basrah, alim bahasa Arab. Beliau mengatakan idza jaa idz ma'al mustaqbal kana ma'nahu madiyan. Idz kalau bertemu dengan kata yang menunjukkan masa depan, fi'il mudhari misalnya, maka nanti maknanya adalah fi'il madhi. Contohnya wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar. Di sini menunjukkan walaupun bentuknya fi'il madhi yamkuru, tetapi yang dimaksud adalah masa lalu. Jadi idz ketika bertemu fi'il mudhari maknanya fi'il madhi. Begitu juga apabila idza bertemu dengan kata yang menunjukkan madhi, fi'il madhi contohnya kana ma'nahu mustaqbalan, maka maknanya menjadi masa depan. Ka qaulihi, sebagaimana firman Allah, fa idza ja'atit tammah, dan apabila datang at-tammah, yang dimaksud nanti di hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi, jelas ya, tetapi didatangkan dalam bentuk fi'il madhi, jaa, telah datang padahal belum datang. Idza jaa nasrullahi wal fath, saat nanti datang pertolongan Allah dan al-fath. Yang dimaksud di sini belum datang, walaupun bentuknya fi'il madhi, tapi akan datang. Itu kaedahnya. Itu kaedahnya dari Al-Mubarrad. Bukan Al-Mubarrid, salah ya. Terus berikutnya, lil malaikati, Allah berfirman kepada para malaikat. Malaikat adalah jama' dari kata malak. Jadi terjemahan kita di bahasa Indonesia itu menggunakan bentuk jamaknya di bahasa Arab. Sedangkan di bahasa Arab, malaikat itu jama'. Untuk bentuk tunggalnya adalah malak. Ini bentuk tunggalnya.
Wa arada bihil malaikah, dan yang dimaksud di sini adalah malaikat-malaikat yang kanu fil ard, berada di bumi. Apa maksudnya ini? Kalau kita tidak lihat kepada ucapan Ats-Tsa'labi, kita tidak faham maksudnya apa. Kok ada malaikat tinggal di bumi? Tentu apabila yang diucapkan ini tidak bersumber dari ayat Al-Quran maupun hadis, maka dalam ilmu tafsir biasanya kembali kemana? Ke Israiliyat. Dan itu adalah kebiasaan dari Ats-Tsa'labi juga, yang terkritik dari situ. Kita lihatkan di sini ya. Saya tidak bahas dari sisi bahasa Arabnya, itu dibahas oleh Ats-Tsa'labi. Jadi di dalam yang dikisahkan oleh Ats-Tsa'labi, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan malaikat dan jin. Maka malaikat ditinggalkan, ditaruh di langit, sedangkan jin ditaruh di bumi. Tinggallah bumi di bumi sekian lama. Ini kalau yang penjelasannya Ats-Tsa'labi. Lalu muncullah hasad dan dengki, maka mereka kaum jin saling membunuh dan juga saling membuat kerusakan. Maka Allah utus dari pasukan dari malaikat yang disebut juga dengan jin secara nama, tapi mereka malaikat. Ra'suhum, pemimpin mereka adalah iblis. Wahum khazzanul jinan, mereka adalah para penjaga surga, para pegawai di sana. Diambil dari kata jannah. Jadi kata jin yang ini, kata jin yang kedua, jadi ada dua versi bangsa jin. Versi yang pertama bangsa jin yang memang ditinggalkan di bumi. Yang kedua adalah bangsa jin yang mereka adalah diambil dari nama surga, al-jannah. Dan pemimpin mereka adalah iblis, tapi mereka dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin. Maka mereka turun ke bumi dan mengusir jin dari bumi. Dipindahkan mereka ke gunung-gunung, dipindahkan mereka ke pulau-pulau, ke laut. Sedangkan pasukannya iblis ini, iblis waktu itu malaikat di dalam cerita ini ya, dalam Israiliyat ini. Dan mereka meninggali bumi. Nah, ini yang dimaksud dengan malaikat yang meninggali bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya kita nukil ceritanya. Israiliyat tidak untuk dipercayai dan tidak pula untuk didustakan. Nah, ini error lagi teman-teman ya. Maaf, ini error lagi seperti kemarin. Nggak tahu ya kenapa ini. Kalau error begini, tabletnya error ya. Tidak bisa untuk kita jelaskan. Yang penting di sini saya minta kepada teman-teman, bagi yang memang mau ikut pembelajaran tafsir ini, jangan nunggu informasi di grup. Pasti grup itu error WhatsApp-nya. Karena ada ribuan membernya di Kuba itu. Kalau kita kirim satu persatu, pasti error. Jadi teman-teman tak pantau infonya di Telegram. Habis subuh kalau emang mau hadir, mau ikut, pantau di Telegram. Kedepannya mungkin kita tidak akan kirim ke grup WhatsApp, gitu ya. Kita akan kirim ke Telegram saja. Ya, maaf ini error dari tabletnya. Itu. Kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat yang dahulu mereka itu tinggal di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah. Menciptakan sosok khalifah di bumi. Maksudnya khalifah di sini adalah yang akan menggantikan kalian, badalan minkum. Kum di sini siapa? Dhamir kum di sini kembali ke siapa? Ke malaikat yang tinggal di bumi, tapi yang dimaksud adalah malaikat kelompoknya iblis. Kalau di dalam ceritanya Ats-Tsa'labi tadi. Ini ya teman-teman ya. Yang dimaksud adalah pasukannya iblis. Sebagaimana disebutkan di riwayat ini, tapi seperti kita bilang, ini riwayat Israiliyat teman-teman.
Tidak bisa kita benarkan, tidak pula bisa kita dustakan, hanya diceritakan begini saja. Namanya Israiliyat. Apalagi di sini Israiliyatnya tidak ada sanadnya yang disebutkan Ats-Tsa'labi. Maka disebutkan di sini Allah jadikan iblis diberikan bagi iblis dan pasukannya tadi, mereka dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin menurut pendapat yang dipilih di sini. Nanti dibahas ya. Apakah iblis ini termasuk dari malaikat atau dari golongan jin? Yang dipilih di sini adalah iblis dari golongan malaikat. Lalu bagaimana dengan yang ada di surat Al-Kahfi bahwasanya iblis kana minal jin, termasuk dari bangsa jin? Yang dimaksud dengan jin di situ adalah diambil dari kata jannah. Mereka adalah para penjaga surga di masa lalu. Dinamai dengan jannah, makanya disebut jin dengan jannah berdekatan huruf yang dipakai secara penamaan. Maka Allah memberikan kepada iblis kerajaan di bumi, kerajaan di langit, dan juga penjagaan surga. Sehingga iblis terkadang menyembah Allah di bumi, terkadang menyembah Allah di langit, terkadang menyembah Allah di surga. Saat melihat ini dia masuk kepadanya al-kibr, sombong dan ujub. Karena dia bilang tidak ada malaikat yang diberikan seperti ini kecuali aku. Berarti aku ini akramul malaikati alaihi, berarti aku adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Paling besar jabatan dan posisinya di sisi Allah. Maka ketika dia menampakkan kesombongan ini, iblis menampakkan kesombongan, qala Allahu lahu wa li jundihi, Allah berfirman kepada dia iblis dan pasukannya yang mereka semua dari kalangan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah yang memimpin di bumi menggantikan kalian. Sebelumnya yang sekarang memegang jabatan di bumi adalah iblis. Maka Allah katakan, aku akan menciptakan khalifah yang menggantikan kalian. Ini menurut penafsiran Ats-Tsa'labi. Maka mereka membenci hal ini karena mereka adalah malaikat yang paling ringan ibadahnya. Ini disebutkan seperti itu ya. Lagi-lagi saya bilang ini adalah Israiliyat. Selama dia tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, lalu dijelaskan sebagai sebuah tafsir, biasanya adalah termasuk dari Israiliyat. Sebab ini perkara gaib, tidak mungkin muncul dari penafsiran logika sendiri, pasti dari berita. Maka berita tadi kembali kepada tiga, apakah itu dari Quran, apakah itu dari Sunnah, apakah itu dari Israiliyat. Adapun Israiliyat maka tawakuf. Tawakuf di sini maksudnya tidak dibenarkan, tidak pula didustakan. Sebagaimana datang dalam hadis Rasul SAW, hadithu an bani Israil wala haraj. Boleh disampaikan Israiliyat, cuman masalahnya di sini Israiliyatnya tidak ada sanadnya. Yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Adam alaihi salam, manusia pertama. Baik, selanjutnya yang praktek membaca. Saya pesankan teman-teman yang memang mau belajar tafsir Al-Baghawi, baik yang di YouTube, di Instagram, di Google Meet, tunggu informasinya di Telegram atau channel WhatsApp. Kita di Kuba ada channel WhatsApp, pantengin di situ habis subuh, atau dari channel Telegram. Berikutnya kita mungkin tidak akan mengirimkan informasi ke grup-grup WhatsApp lagi. Mungkin kadang-kadang seminggu sekali nggak apa-apa kalau lagi nggak error ya. Kalau harus nunggu antum dari grup WhatsApp, nggak akan ada informasi di situ. Antum harus cari sendiri informasinya. Tunggu di channelnya, di Telegram, di WhatsApp, agar mudah buat saya juga ya. Kalau saya apa-apa ini kan ngurus semuanya sendiri, buat streaming sendiri, rekaman sendiri, nyiapkan semua sendiri. Ini nggak ada tim sama sekali ini, nggak ada tim. Makanya antum kalau misalnya harus nunggu dari WhatsApp, yang ngirim-ngirim itu ana juga untuk informasi seperti ini, karena admin kan beda lokasi dengan saya. Sulit juga untuk bilang ke admin dulu nunggu adminnya, nggak bisa. Admin ada tugas sendiri. Makanya teman-teman sekalian, karena saya di sini ngurus semuanya sendiri, dari streaming, recording, persiapan semuanya sendiri, pembagian informasi. Jadi antum harus tahu, oh iya, saya aja yang mau belajar ini, saya harus siap-siap juga. Sudah tahu, oh iya, ustadznya yang ngajar ini nyiapin semuanya sendiri. Kalau saya harus nge-forward ke semua grup Kuba yang ada ribuan anggotanya,
WhatsApp-nya error, sudah nunggu lama kayak tadi, nggak mulai-mulai kan. Jadi antum datang sendiri langsung. Nah itu adabnya di dalam menuntut ilmu. Kalau antum ada majelis ilmu secara offline, muridnya dulu atau gurunya yang dulu yang datang? Muridnya dulu yang datang, bukan gurunya yang datang dulu. Makanya saya termasuk yang tidak suka apabila orang belajar walaupun online tapi sambil tidur-tiduran. Sambil tidur-tiduran itu tidak sopan sama sekali dan tidak menghormati majelis ilmu. Ilmunya tidak berkah. Saya katakan ini tegas. Yang ikut majelis ilmu online tapi tidur-tiduran, ilmunya tidak berkah karena dia tidak menghormati majelis ilmu. Yang bahkan Al-Imam Malik bin Anas sebelum menyampaikan majelis hadis, apa yang beliau lakukan? Mandi dulu. Mandi sampai. Persiapan yang luar biasa. Yang kita tidak ada apa-apanya, malah majelis ilmu sambil tidur-tiduran. Ini model majelis ilmu apa? Apa ada di masjid majelis ilmu yang dengarkan tidur-tiduran, gurunya menyampaikan dalam kondisi duduk? Apakah sopan seperti itu? Saya tegur ini karena banyak terjadi. Karena saya sering adakan acara online, nanti orang muncul di video sambil tidur-tiduran, banyak seperti itu. Ini tidak menghormati majelis. Bukan hargai saya, bukan hormati orangnya, bukan. Hormati majelis ilmunya. Hormati, di sini dibacakan ayat Al-Qur'an dan hadis. Baik, selanjutnya dibacakan Muhammad Fatih Firdausi, silakan. Ya, silakan Muhammad Fatih. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku ad-dima' bighairi haqqin wa nahnu nusabbihu bihamdika. Qala al-Hasan naqulu subhanallahi wa bihamdihi wa salatul khalqi wa salatul bahaimi wa ghairihima siwal adamiyyin wa nuqaddisu lak ay nuthni alayka bil qudsi wat taharati amma la yaliqu bi'azamatika wa jalalika. Wa qila wa nudhhiru anfusana li ta'atika. Wa qila wa nunazzihuka wal lam silatun. Wa qila lam yakun hadha min al malaikati ala tariq al i'tiradi wal ajabi bil amali bal ala sabil ta'jib wa talab ala sabil ta'ajjubi wa talabil hikmati fihi. Cukup. Ya, kita lanjutkan ya. Ini penting teman-teman. Kenapa saya tegur seperti tadi? Agar antum menghormati majelis ilmu. Bukan karena orangnya. Andai kata saya, kalau orangnya berbeda-beda kan? Tapi antum hormati majelisnya. Itulah kenapa para ulama memperingatkan hal ini. Sebab majelis ilmu ini bukan di saat ini saja, tapi ada majelis-majelis ilmu yang lain, yang itu antum harus hormati semuanya. Jangan sampai antum majelis ilmu tidak ada adab sama sekali, sopan santun tidak ada. Jangan sampai, walaupun ini online. Kenapa online? Ya memang saya tidak ada kemampuan untuk mengadakan secara offline. Tidak ada. Kalau diadakan secara offline butuh tempat. Mana tempat yang mau menyediakan? Tidak ada. Harus ada tim, kamera segala macam. Ya kita yang seadanya seperti ini, alhamdulillah bisa memberi manfaat, cukup. Kita lanjutkan. Qalu, mereka para malaikat yang menurut penafsiran di sinilah para malaikat yang ada di bumi. Ini salah satu penafsiran teman-teman ya. Salah satu penafsiran. Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah menjadikan di sana, kembali ke dhamirnya kembali ke al-ard, bumi, may yufsidu fiha, makhluk yang membuat kerusakan di sana. Ini kalau di tafsir Ats-Tsa'labi ada penjelasan lebih panjang. Kenapa di sini seolah-olah mengetahui perkara gaib malaikatnya ya. Padahal belum diciptakan. Allah masih mau menciptakan.
Kok sudah, padahal si makhluk yang diciptakan ini belum berbuat apa-apa. Kok di sini menuduh bahwasanya Adam akan merusak di sana? Sebagian penafsir disebutkan oleh Tha'labi bahwa mereka melihat atau mengkiaskan, menganalogikan dengan bangsa jin yang dulu tinggal di bumi. Ada nggak di sini tadi ya? Di tafsir Tha'labi tadi ya kita sebut. Bangsa jin waktu mereka dulu tinggal di bumi membuat kerusakan sebelum penciptaan manusia. Maka mereka mengkiaskan dengan perbuatan mereka. Kerusakan tersebut adalah dengan maksiat. Kerusakan pertama kali yang disinggung adalah bukan masalah kemiskinan, bukan masalah harta, tapi masalah maksiat. Ini kerusakan utama. Wa yasfikud dima, dan mereka dan dia menumpahkan darah bi ghairi haqqin, tanpa hak. Menunjukkan ada penumpahan darah dengan hak. Pembahasan lain, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara itu kami para malaikat mensucikan engkau dengan pujian-pujian kepada engkau. Qala al-Hasan al-Basri sayyidut tabi'in mengatakan, kami yakni para malaikat mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan pujiannya. Bacaan ini adalah salatul khalqi, salatnya para makhluk. Ini adalah bentuk salat dari para makhluk. Wa salatul bahaimi, salatnya hewan-hewan ternak. Wa ghairihima, dan dari selain keduanya, dari selain bangsa manusia. Bacaan subhanallahi wa bihamdihi adalah bentuk salatnya makhluk-makhluk selain manusia. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Makna wa nuqaddisu laka, dan kami sucikan laka. Kalau laka diartikan kepadamu, untukmu. Nah, di sini kita lihat ya, lamnya ini berfungsi untuk apa? Ainuthni alaika, kami puji engkau dengan kesucian. Al-Quds wa tahara, sama suci ya. Kudus. Kata kudus itu juga dari bahasa Arab. Amma la yaliqu, suci dari apa yang tidak pantas. Yaliq, pantas. Apa yang tidak pantas dengan keagungan dan kemuliaanmu. Ini makna yang pertama. Apapun yang tidak pantas bagi engkau, kami sucikan engkau dari itu. Berarti bentuk perlepasan diri dari seorang hamba daripada perbuatan syirik. Hamba tadi berlepas diri dari bentuk-bentuk perbuatan syirik. Kami sucikan engkau dari apa yang dilakukan para makhluk, dari hal-hal yang tidak pantas bagimu. Wa qila wa nutahhiru anfusana li ta'atik. Yang kedua maknanya, kami sucikan diri kami dengan tujuan taat kepadamu. Berarti yang di sini lamnya adalah lamul ajl. Lamnya bermakna untuk. Yang kedua ini ya, lam di sini, laka di sini, lamnya bermakna untukmu. Wa nuqaddisu laka, kami sucikan diri kami. Berarti anfusana adalah maf'ul bihinya, tetapi dia tidak disebut. Ya, ini sebagai objek. Kalau makna yang pertama, kami puji engkau ya Allah. Makna yang kedua, karena dikaitkan dengan kata bihamdika. Itu yang makna pertama. Makna kedua, kami sucikan diri kami sebagai objek untuk menaatimu. Berarti lam pada laka, lamul ajl. Wa qila wa nunazzihuka. Makna yang ketiga, kami sucikan, kami bersihkan engkau. Wal lam di sini adalah silah. Ini adalah pendapat yang lain tadi. Kalau tadi lamul ajl, maka yang dipilih oleh Al-Baghawi, lamnya di sini ada silah. Apa silah? Masih ingat enggak silah itu apa? Tambahan sebagai kata penghubung. Silah itu kata penghubung. Tetapi dia itu tidak memiliki makna. Berarti maknanya wa nuqaddisuka. Kalau lamnya dianggap silah gimana?
wa nuqaddisuka. Wa qila, ada lagi pendapat, lam yakun hadza minal malaikati. Hal ini tidaklah muncul dari malaikat ala tariqil i'tirad. Dalam rangka untuk apa? I'tirad, melawan, membantah. Di situ kan seolah-olah secara tampak kasat mata kita lihat seakan-akan malaikat membantah Allah. Sedangkan malaikat tidak mungkin melakukan maksiat. Bagaimana bisa ada pertentangan di sini? Ya kan, kalau kita lihat dari artinya tadi, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi, sedangkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih memuja engkau? Di sini seolah-olah terlihat ada bentuk bantahan dari malaikat tidak setuju dengan perbuatan Allah. Wal ujub, ada juga bentuk ujub, bangga kepada perbuatan diri sendiri. Seolah-olah malaikat bangga mereka lebih suci, mereka lebih taat dengan amalan tadi. Maka ini adalah makna yang tidak tepat. Yang tepat adalah bal ala sabilit ta'ajjub. Sebenarnya malaikat tadi sedang dalam rangka heran. Wa talabil hikmah, dan mereka minta apa hikmah di balik penciptaan Adam sebagai khalifah. Mereka bertanya, bukan dalam bentuk ujub. Jelas ya di sini ya. Tentu ini pendapat sebagian ahli tafsir. Pokoknya kalau sudah disebut waqila itu pendapat sudah. Yang disebut waqila, ada pendapat begini, waqila ada pendapat begini. Tapi kalau pengarangnya tidak mengatakan qila, berarti itu pendapat yang dia pilih. Kalau pengarangnya tidak sebut waqila, itu pendapat yang dia pilih. Sama seperti kemarin tentang masalah makna istawa ilas sama. Tidak sebut waqila, sebutnya langsung qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata dari para sahabat. Dan mayoritas ahli tafsir salaf makna dari istawa adalah irtafa'a, naik ke atas. Kita lanjut. Qala Allahu, silakan di sini praktek membaca berikutnya. Islahul Anam ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala Allahu inni a'lamu ma la ta'lamuna minal maslahati fihi. Wa qila inni a'lamu anna fi dhurriyyatihi man yu'tini wa ya'buduni. Sebentar. Sebentar, ini saya ada error. Kayaknya di Instagram error. Sering macet-macet. Saya matikan dulu ya yang di Instagram. Nanti saya perbaiki. Yang Instagram tidak kuat, ada error ya. Diulangi lagi. Salah pencet. Nah. Ya, silakan dibaca. Qala Allahu inni a'lamu ma la ta'lamuna minal maslahati fihi. Wa qila inni a'lamu anna fi dhurriyyatihi man yu'tini wa ya'buduni. Man yuti'uni wa ya'buduni minal anbiya'i wal awliya'i was-sulahai. Wa qila inni a'lamu anna fikum man ya'sini wa huwa iblis. Wa qila inni a'lamu annahum yudhnibuna wa ana aghfiru lahum. Ya, cukup. Berikutnya Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun.
aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, para malaikat. Minal maslahati fihi, daripada maslahat yang ada di dalamnya. Kenapa kok diciptakan Adam sebagai khalifah? Menggantikan malaikat atau kalangan jin yang dahulunya tinggal di muka bumi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pengarang menyebutkan langsung begini, maka ini pendapat yang dia pilih. Lalu dia sebut waqila, ini berarti pendapat lain. Bukan pendapat yang dia pilih. Jelas ya? Ini ibarat-ibarat seperti ini difahami dengan sering membaca kitab-kitab para ulama. Waqila inni a'lamu, dikatakan pendapat lain, tidak dipilih oleh pengarang. Inni a'lamu anna fi dzurriyyatihi man yuti'uni, aku tahu di antara anak keturunannya ada yang menaatiku dan menyembahku dari kalangan anbiya, para nabi wal auliya, para wali was sulaha, orang-orang saleh. Ya? Ini berarti pendapat pertama yang di sini, pendapat kedua di sini, pendapat ketiga, aku mengetahui anna fikum, di antara kalian ada yang bermaksiat, membangkang terhadapku, yaitu iblis. Waqila, yang keempat, inni a'lamu annahum yudhnibun, aku tahu mereka manusia ini akan berbuat dosa, sementara wa ana aghfiru lahum, aku akan tetap mengampuni mereka. Firman Allah selanjutnya ayat 31, silakan dibacakan Muhammad Arif Suprapto. Qauluhu ta'ala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها سمي آدم لأنه خلق من سمي آدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض وقيل لأنه كان آدم اللون فلما خلقه الله عز وجل علمه أسماء الأشياء وذلك أسماء أن الأشياء الملائكة علمه أسماء الأشياء وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق itu lamnya lamul amr. ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وإن كان غيرنا أكرم عليه فنحن أعلم منه لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. Cukup. Kita lanjutkan berikutnya ayat 31, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Dinamai dengan Adam, makhluk yang pertama, maksudnya manusia yang pertama, dinamai dengan Adam karena dia diciptakan dari adim. Adim ini permukaan wajah, permukaan bumi, wajhal ard. Maksudnya dari tanah. Waqila, ada yang mengatakan kenapa disebut dengan nama Adam? Karena dia adimal launi. Apa adimal launi? Warna kulitnya itu coklat. Warna kulitnya coklat.
seperti warna tanah. Falamma khalaqahu Allahu azza wa jal, lalu kemudian saat Allah menciptakan Adam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, al-asya, benda-benda. Wa dzalika, hal itu karena annal malaikata qalu, sebab malaikat berkata saat Allah mengatakan aku hendak menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Ya, di sini tidak jelaskan makna khalifah yang di versi mukhtasar ya. Kalau di dalam versi lengkapnya disebutkan untuk makna khalifah. Boleh saya tampilkan saja supaya antum melihat dari makna khalifah ini. Sebentar ya. Makna khalifahnya ditampilkan nggak di sini? Ini ya. Ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya adalah sesuatu atau seseorang yang datang setelah sebelumnya. Makanya dulu Abu Bakar disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah di dalam memutuskan perkara, dalam mengatur urusan pemerintahan. Ini adalah makna dari khalifah. Teman-teman lihat di situ di layar ya. Wal khalifah juga yang dimaksud man yatawalla imdha al-amri 'anil amir. Orang yang menanggung jawabi pelaksanaan perintah dari yang memerintah. Itu makna lain dari khalifah. Error lagi nih. Agak sering error ya teman-teman ya. Biasanya kita pakai iPad tidak pernah error, padahal iPad itu iPad lama. Ini pakai Androidnya harusnya agak bagus, ini lebih bagus dari iPad, tapi error terus. Gini ya. Saya coba pindah ke Android tapi banyak errornya. Apa harus pindah ke iPad lagi nih? Karena iPadnya kemarin tidak muat ya. Tapi dia lancar untuk dipakai ngajar, teman-teman. Lihat rekaman-rekaman kita sebelumnya semua pakai iPad. Itu lancar semua. Padahal dia RAM-nya cuma 2 GB atau 1 GB itu, tapi kuat banget. Ini yang RAM-nya 6 GB error. Udah termasuk flagship padahal ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Kayaknya dari aplikasinya tidak mendukung. Wa ra'ayna ma lam yarahu. Kok sampai sini? Langsung lompat. Liyakhluq rabbuna. Kalau diartikan jadinya biarkanlah Allah Tuhan kami menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sebab Dia tidak akan menciptakan makhluk akrama alaihi yang lebih mulia di sisinya minna dibanding kami. Wa in kana ghairuna, sekalipun Dia yang diciptakan oleh Allah selain kami itu ternyata akrama alaihi lebih mulia di sisi Allah, fanahnu a'lamu minhu, kami lebih mulia dibanding Dia. Karena kami khuliqna qablahu, kami diciptakan sebelum Dia. Kami lebih senior dong, usia saya lebih tua. Kami melihat apa yang Dia belum lihat. Jadi di sini pertama mereka menurut penafsiran ini tentunya ya. Tidak apa-apa Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki, sebab tidak mungkin ada makhluk yang lebih mulia dari malaikat, mereka bilang begitu. Ataupun seandainya malaikat ada makhluk yang lebih mulia dari malaikat, maka malaikat lebih mulia dibanding Dia dari sisi keilmuannya. Maaf ini saya, lebih tahu, lebih berilmu. Karena kami diciptakan sebelum Dia. Berarti ilmu kami lebih banyak daripada Dia. Maka kemudian Allah tampakkan kemuliaan Adam dibanding malaikat justru di sisi ilmu. Yang sebelumnya malaikat menyangka kami lebih unggul dari Adam dari sisi ilmu. Justru dibalikkan di situ. Hal itu tidak tepat. Ini akan dibacakan, silakan selanjutnya siapa yang membaca? Fahri Azhar ya, sesuai urutan yang angkat tangan. Fa'adharahullah.
Bismillah, qala musannif rahimahullah wa azharahullahu ta'ala fadluhu alaihim bil Fadlahu. ilmi fadlahu alaihim bil ilmi qala Ibnu Abbas allamahu ismun kullu syai'in Allamahu hatta isma kulli syai'in. allamahu isma Kulli. kulli syai'in hatta al-qis'ata Al-qas'ata al-qas'ata wal qasi'ata wal qusay wal hatta al-qus qusai'ata maaf hatta al-qas hatta hatta al-qas'ati ya. al-qas'ati Wal wal qusay qusai'ati wal qusai'ati wa qila isma kana isma wa ma isma ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamati wa qala ar-Rabi' bin Anas asma'ul malaikati asma'al malaikati. asma'al malaikati wa qila asma'a dzurriyyatihi wa qila san'ata kulli syai'in. Ya, cukup. Apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam? Ibnu Abbas mengatakan Allah mengajarkan nama segala sesuatu, semua benda. Hatta al-qas'ah, sampai-sampai qas'ah. Qas'ah ini ada yang menyebut ini mangkok. Ada juga kalau kita lihat di kamus ini artinya adalah tempat makan. Wadah makan ya, wadah makan. Seperti piring atau mangkuk. Wal qusai'ah yang versi kecil. Misalnya ada mangkuk besar, mangkuk kecil, piring besar, piring kecil. Semuanya diajarkan. Waqila pendapat kedua, Allah mengajarkan nama-nama apapun yang sudah ada, wa ma yakunu yang akan ada. Belum ada tapi akan ada. Ila yaumil qiyamah sampai nanti hari kiamat semua diajarkan nama-namanya tadi. Ar-Rabi' bin Anas dari sighar tabi'in ya, mengatakan diajarkan nama-nama malaikat. Waqila pendapat yang lain, berarti udah berapa pendapat nih? Pendapat pertama, kedua, tiga, ini keempat. Nama-nama anak cucunya dikenalkan semua, fulan, 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 nama-nama keturunan dari Adam. Waqila san'ata kulli syai'in, diajarkan cara membuat segala sesuatu. Tentu pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab adalah yang disebutkan pertama kali itu tadi. Apalagi kalau tidak dibubuhi kata qila di awal. Lebih mengunggulkan pendapat Ibnu Abbas. Mengajarkan nama-nama benda, segala sesuatu, bahkan sampai wadah untuk makan diajarkan juga nama-namanya. Thumma aradahum. Nah, ini kita belajar bahasa Arab nih sebentar lagi di sini. Silakan dibaca yang praktek baca berikutnya, Amir Husaini. Thumma aradahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Thumma aradahum 'alal malaikati innama qala aradahum wa lam yaqul aradaha. Li'annal musammayati ida jama'at man yaqilu wa man lam yaqilu. Wa man la yaqilu. Yukanna anha bilafdin man Bilafdi. yaqilu. Bilafdi man yaqilu. Kama yukanna anid dukuri wal inasi bilafdi dukuri. Bilafdi dukuri. Terus? Waqala muqatilu Muqatilun. khalaqallahu kulla syai'il hayawani Khalaqallahu kulla syai'in al hayawan
wal wal jamada. والجماد ثم عرض تلك الشخوص Syukhusa syukhusa شخوص تلك الشخوص على 'ala الملائكة al-malaikati. Fal فالكنية. Oke, cukup aja. Cukup sampai situ. Kita lanjutkan. Kemudian Allah tunjukkan. Arada itu memaparkan, menunjukkan, menampakkan, memperlihatkan. Benda-benda yang tadi diajarkan nama-namanya kepada Adam, kepada malaikat. Innama, kenapa di sini menggunakan dhamir hum? Teman-teman perhatikan semuanya ini baik-baik. Di sini pakai dhamir hum. Tetapi tidak menggunakan dhamir ha, padahal tadi kalau kita mundur kepada ayat penggalan ayat yang datang sebelumnya pakai dhamir ha, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa Allah enggak sebut aradaha? Kembali kepada yang tadi lagi. Kenapa enggak disebut aradaha? Kenapa disebut aradahum pakai dhamir yang menunjukkan berakal? Kalau aradaha yang menunjukkan tidak berakal. Maka di sini disebutkan alasannya li'annal musammayat, karena benda-benda yang disebut namanya tadi, benda di sini maksudnya makhluk-makhluk ya. Apabila dia itu mencakup yang berakal, man ya'kil, wa man la ya'kil, dan yang tidak berakal, yukanna anha, maka dia akan dikinayahkan. Dikinayahkan berarti disebut perwakilannya. Kinayah itu kan penyebutan perwakilan. Kalau kita lihat contoh-contoh kinayah dalam ilmu balaghah, yang disebut perwakilannya dari makna yang sesungguhnya. Maka dia dikiaskan, bukan kias yang bahasa Arab di sisi ilmu usul fikih, analogi bukan, tapi kiasan di bahasa Indonesia dari segi sastra. Dengan lafadz man ya'kil, orang yang berakal. Maksudnya gimana? Benda-benda tadi yang diajarkan kepada Adam campur. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ada yang makhluk hidup dan ada yang makhluk mati, benda mati maksudnya. Campur di situ. Kalau dalam bahasa Arab benda mati, maka dia diwakili dengan dhamir muannats, perempuan tunggal. Kita katakan aradaha. Tapi kalau pakai hum, ini adalah dhamir yang kembali kepada makhluk yang berakal. Kalau campur yang berakal dan tidak berakal, maka penyebutannya diwakili dengan yang berakal, yang lebih mulia daripada yang tidak berakal. Jangan malah sebaliknya disebut yang tidak berakal untuk mewakili yang berakal. Faham kira-kira maksudnya ini ya? Contohnya gimana? Kama yukanna 'anil dzukuri wal inath. Contohnya, laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab, adz-dzukur laki-laki, al-inath perempuan, itu diwakili dalam lafadznya menggunakan bentuk laki-laki saja. Contoh, ada yang tahu contohnya kira-kira dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, andai kata laki-laki dan perempuan kumpul bersama-sama hadir, maka lafadz untuk menggantikan domir, lafadz domir untuk menggantikan semuanya laki-laki dan perempuan, menggunakan gender laki-laki. Tidak disebut semuanya. Contohnya apa? Assalamualaikum. Antum tiap hari walaupun perempuan sama perempuan bahkan mengucapkan gimana? Masa assalamualaikunna? Enggak. Semuanya bilang assalamualaikum. Assalamualaikum, kum di situ untuk laki-laki, tapi mewakili laki-laki dan perempuan. Padahal kalau perempuan harusnya assalamualaikunna. Makanya tidak masalah perempuan atau kita laki-laki kepada perempuan atau perempuan dengan perempuan mengucapkan jazakumullahu khairan, tidak masalah. Tidak harus jazakillah khairan. Kenapa? Karena perempuan bagian dari laki-laki. An-nisa syaqaiqur rijal. Gimana teman-teman? Jadi di sini penyebutan salah satu mewakili yang tidak disebut. Sebagaimana banyak di dalam ayat-ayat Quran yang dibahas
ya ayyuhalladzina amanu, itu pakai dhamir laki-laki, wahai orang-orang beriman, tidak disebut allati amanna, perempuannya nggak disebut. Kenapa? Karena perempuan bagian dari laki-laki, sudah masuk. Kecuali hukum-hukum yang di situ khusus untuk wanita, maka Allah sebutkan pakai dhamir wanita. Tapi kalau pakai dhamir laki-laki, mencakup di situ perempuan juga selama tidak dipisahkan hukumnya. Itu kaidah asal di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran seputar laki-laki dan perempuan. Wa qala Muqatilun, berkata Muqatil, dari kalangan ahli tafsir dahulu, khalaqallahu kulla syai'in al-hayawan, Allah ciptakan segala sesuatu. Baik itu hayawan, hewan-hewan, ini berarti makhluk hidup. Hewan ini bukan hewan yang kita kenal. Hayawan ini maksudnya makhluk hidup apapun. Tidak harus binatang. Wal jamad, ini lawan dari hayawan, benda mati. Kalau nggak percaya teman-teman bisa lihat kitab Al-Hayawan punyanya Al-Jahid. Di situ dimasukkan nggak cuma hewan. Thumma arada tilka syukhus, lalu kemudian Allah perlihatkan personal ini tadi. Bentuk fisiknya ditampilkan di hadapan malaikat. Asy-syukhus. Asy-syukhus di sini diartikan sosok-sosoknya di depan malaikat secara fisik. Dan disuruh malaikat sebut. Nanti ya kita lihat. Terakhir ini, lalu kita tutup akhir di ayat 31 ya. Siapa yang membaca di sini ada Afdal Fikri. Teman-teman, sebelum ditutup di sini saya sampaikan untuk tahu informasi tentang kelas ini bagi yang mau join lewat Google Meet, pantengin infonya di Telegram. Kita selalu infokan di situ kalau telat, kalau tidak telat. Paling awal berita itu kita sampaikan di channel WhatsApp dan channel Telegram. Yang nggak ada Telegram bisa pakai channel WhatsApp. Silahkan di situ ya. Dan saya di Telegram juga ada ngaji hadis. Karena memang itu sebenarnya bidang yang saya minati. Saya lebih meminati bidang hadis dibanding bidang-bidang lain, dibanding tafsir, dibanding fikih, dibanding semuanya. Saya paling minat di bidang hadis. Jadi malah justru itu adalah bidang yang saya geluti. Teman-teman bisa ikutan di channel Telegram khusus, nanti saya infokan aja. Silakan dibaca Afdal Fikri. Fal kinayatu. نعم زاد. قال المؤلف رحمه الله فالكناية راجع إلى الشخوص. نعم زاد. فالكناية راجعة إلى الشخوص. فلذلك قال عرضهم فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه فقالت الملائكة إقرارا بالعجز. Oke, cukup. Yang itu tidak dibaca, nanti dilanjut di berikutnya ya. Ini tinggal penutupan aja. Fal kinayatu. Maka kinayah di sini maksudnya penyebutan satu mewakili yang lain, raji'atun ila syukhus, dikembalikan kepada sosok-sosok tadi, bentuk fisiknya tadi, baik dari kalangan yang makhluk hidup maupun yang benda mati. Falidzalika qala, oleh karenanya kemudian Allah menyebutkan aradahum pakai dhamir hum, mewakili yang hidup dan mewakili yang benda mati. Yang disebutkan yang paling mulianya dulu, agar yang lebih mulia tidak tersinggung. Faqala anbi'uni, maka kemudian dia, Allah mengatakan anbi'uni, beritahu aku, bi asma'i haula, dengan nama-nama daripada benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi, in kuntum shadiqin, seandainya kalian benar. Benar apa? Benar bahwasanya inilah akhluqu khalqan, aku tidak menciptakan suatu makhluk illa wa kuntum afdal wa a'lama minhu, kecuali melainkan kalian ternyata lebih mulia dan lebih berilmu dibanding makhluk tersebut. Kalau kalian benar, maksudnya di sini benar berkaitan dengan klaim yang kalian anggap bahwa kalian lebih mulia daripada Adam. Ini menjadi dalil sebagian ulama yang menganggap manusia lebih mulia dari malaikat. Perselisihan di antara para ulama, mana yang lebih mulia, jenis malaikat
atau jenis manusia. Bukan bahas person-personnya ya. Kalau person-personnya banyak manusia lebih hina tentunya. Tapi yang dibahas dari jenisnya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah berkahi hari-hari kita dengan ilmu dan amal saleh. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang mau ikut di acara atau saya ngajar hadis itu tapi nggak seperti ini ya. Kalau di sini kan pakai tampilan yang proper begini ya. Kalau yang di kelas hadis itu benar-benar cuman suara, dan di situ saya share juga hadis-hadis yang saya teliti. Teman-teman bisa join aja di grup Telegram yang saya kirim itu, channel Telegramnya ya, bisa dilihat. Itu kita mengkaji kitab Al-Jami'us Shaghir punya As-Suyuti, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa yang sudah diurut sesuai bab-bab fikih. Jadi kita ngaji itu insyaallah pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat di kolom chat linknya ya.